Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nika Marlina Sunandi, CGP Angkatan 9, Kabupaten Pangandaran. Saya bertugas di SMP Negeri 6 Langkap Lancar. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Ai Sriwahini. Beliau mengajar pendidikan kewarganegaraan di SMP Negeri 6 Langkap Lancar, mengampu di kelas 7, 8, dan 9 ya Bu ya? Iya. Nah, bagaimana kabarnya hari ini, ya, Ibu? Alhamdulillah Ibu, kabar saya sangat baik. Nah, hari ini kita akan melaksanakan praobservasi ya Bu, yang mana tujuannya ini untuk mengetahui perencanaan ya sebelum kita melaksanakan observasi kelak, dan nanti ada juga pasca observasi. Jadi agar lebih matang sebelum Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas, supaya nantinya tujuan yang akan dicapai pun akan sesuai dengan apa yang direncanakan, begitu ya Bu. Nah, mungkin tujuan dari supervisi akademik ini tidak lain untuk mengetahui dan mengevaluasi ya Bu kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Kemudian nanti setelah observasi dilakukan atau supervisi, nanti ada percakapan pasca observasi. Nanti kita bertemu lagi, namun ditemani oleh Bapak pengajar taktik ya, Bapak Suratnoga Utama. Nah, mungkin di sini saya ada beberapa hal yang akan ditanyakan ya kepada Ibu. Yang pertama mengenai tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai pada saat nanti supervisi, seperti itu Bu. Baik Bu, untuk tujuan pembelajaran untuk nanti supervisi itu ada 3 ya Bu. Yang pertama itu peserta didik mampu menghargai dan menjelaskan keragaman budaya di Indonesia. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi keragaman budaya berupa lagu daerah, tarian daerah, rumah adat, tradisi, upacara sebagai kekayaan bangsa Indonesia sesuai dengan minat dan kemampuan. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mempresentasikan keragaman budaya Indonesia berupa penampilan lagu daerah, tarian daerah, gambar rumah adat, dan miniatur rumah adat, seperti itu Bu. Berarti tentang keragaman budaya ya Bu, ini menarik sekali. Nah, untuk yang pertanyaan kedua nih Bu, area pengembangan yang hendak Ibu capai itu mau difokuskan observasinya mau di mana gitu? Untuk area pengembangan di kelas itu terdiri dari satu tentang pengelolaan kelas, keteraturan kelas, yang mana saya ingin melihat gitu kenyamanan dari peserta didik, karena apabila peserta didik nyaman dengan lingkungan belajarnya, maka akan meningkatkan partisipasi peserta didik dan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua itu asesmen atau penilaian, yang mana penilaiannya itu terdiri dari 2. Yang pertama itu pengetahuan, yaitu tentang peserta didik itu mampu menghargai, menjelaskan, mengidentifikasi tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua itu keterampilan tentang bagaimana peserta didik mampu mempresentasikan keragaman budaya berupa penampilan lagu daerah, tarian daerah, gambar rumah adat, maupun miniatur rumah adat, seperti itu Bu. Nah, jadi komplit ya Bu, ada pengetahuan dan keterampilannya juga. Nah, untuk yang selanjutnya nih Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan gitu, baik dari segi strategi, model, metode, ataupun yang lainnya gitu dalam pembelajaran? Ya baik, untuk model pembelajaran yang saya gunakan itu model pembelajaran konstekstual, yang mana metode pembelajarannya itu diskusi dan ceramah. Dan saya juga dapat memberikan pelayanan pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran diferensiasi, terintegrasi, kompetensi sosial emosional gitu KSI dengan 2 budaya positif. Budaya positifnya juga dimasukkan ya Bu ya. Budaya positifnya. Nah, untuk medianya mungkin menggunakan media pembelajaran seperti apa gitu yang nanti akan diterapkan? Untuk media pembelajarannya saya menggunakan video mengenai keragaman yang ada di negara Indonesia, yang mana nanti peserta didik
diharapkan dapat menganalisis gitu hal-hal apa saja yang terdapat dalam video tersebut seperti itu Bu. Ya, menggunakan video InFocus dan speaker InFocus juga ya, iya itu, betul sekali. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan apa yang telah dirancangkan tersebut gitu, baik itu jamnya dan kelas berapa gitu Bu? Saya akan melaksanakan pembelajaran tersebut pada hari Kamis jam ke-4.56 di kelas 7B. Kelas 7B ya, berarti sudah modul ajar ya Bu ya, karena sudah mulai kursus. Nah, kira-kira dari percakapan yang sudah kita lakukan nih Bu, apa yang Ibu dapatkan gitu dari percakapan ini? Dari percakapan yang hari ini saya lakukan dengan Ibu, jadi saya mendapatkan bahwa saya harus lebih siap menghadapi anak-anak nanti pada saat proses pembelajaran. Yang mana kan kalau ada persiapan, pastinya segala sesuatu atau tujuan yang kita capai, yang kita inginkan tercapai seperti itu. Mudah-mudahan semuanya lancar, baik perencanaannya maupun pelaksanaannya sesuai dengan jadwal yang sudah tadi Ibu sebutkan. Nah, baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Nanti mungkin jam ke-4.56 ya Bu, hari Kamis di kelas 7B. Saya akan datang ke kelas Ibu dan melihat bagaimana jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan. Kita kembali lagi, nanti bertemu lagi ya Bu ya, pada saat pasca observasi. Terima kasih. Demikian percakapan praobservasi kali ini, dan sampai berjumpa lagi di kegiatan observasi dan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.